Dari jari jadi jeruji, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Yang jelas kasus Budiani saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi pasal 28 ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Bang Anas, bagian mana yang menimbulkan kebencian dan permusuhan? Ya jelas dengan melakukan pemelintiran dan kemudian menghilangkan kata pakai itulah yang kami menduga dengan background pendidikan dia yang sebetulnya cukup luar biasa dengan cara-cara memenggal ya memenggal kata-kata, nah kemudian menjadi persepsinya orang menjadi berbeda seolah-olah Ahok mengatakan seperti itu. Jadi jangan ada nanti dulu ini biar saya kasih kesempatan dulu untuk melakukan bukan memenggal, penjelasan. memenggal. Oh, justru ini kemudian opininya di masyarakat terkesan dia memenggal video. Hati-hati ya. Buniani ini menurut saya adalah korban. Ya. Kenapa korban? Korban dari? Korban, karena kalau melihat teori viktimologi, korban atas tulisannya Buniani. Kita dengarkan korbannya, jadi korbannya begini, dari? Kalau dalam teori viktimologi pidana itu, bahwa seseorang yang dianggap tersangka justru korban. Korban dari apa? Dari video Ahok. Video Ahok, sehingga dia dibully, ya, dilaporkan ke polisi. Video Ahok membuat Buniani menjadi korban? Betul, karena apa? Itu dia di screenshot oleh orang, dan kemudian diviralkan ini provokator dan lain sebagainya. Oke, Anda orang setuju itulah tidak? yang kemudian Anda setuju tidak yang korban menghilangkan fakta? Mungkin publik tahu yang sudah melihat video, yang sudah melihat transkrip. Tidak ada transkrip. Dalam video tidak ada transkrip. Nanti dulu, mungkin gini. Mungkin yang perlu saya jelaskan. Jangan diulang-ulang lagi memenggal kata dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kalau saya menyebut itu transkrip, ya. Kalau kemudian pengacaranya Buniani mengatakan siapa yang memenggal kata? Oke, kita dengarkan. Itu adalah caption, silakan. Kalau kemudian polisi mengatakan bahwa itu adalah paragraf, silakan. Tetapi jelas poin itulah yang kemudian dianggap delik. Anda harus jawab dulu, setuju tidak bahwa korban sesungguhnya Buniani di sini? Oh enggak, korbannya Ahok karena dipelintir sama Buniani, jelas. Kalau Anda lihat isi videonya, Ahok mengatakan jangan percaya sama orang. Bang Anas, yang jelas sekarang, sebentar, yang jelas Anda bukan, yang berdasarkan gini loh, biar publik kemudian menjadi jelas. Orang yang bisa dilihat dong. Boleh saya minta tenang dulu, saya mau tanya begini, yang jelas sekarang Ahok juga sudah dijadikan tersangka. Apa artinya, apa dampaknya? Kalau Ahoknya sendiri sudah jadi tersangka, apakah artinya yang dilakukan Buniani itu tidak? Secara tidak langsung sudah terbantahkan. Bagaimana? Betul nggak? Ya ngaco dong begitu. Bagaimana? Salah. Ini opini publik sudah. Kalau orang awam mengatakan orang yang disangka itu adalah salah, keliru. Kalau ada pengacara yang mengatakan orang sangka disalah itu saya prihatin. Waduh. Orang yang disangka adalah orang yang baru disangka, diduga melakukan tindak pidana. Baik, saya salah atau tidaknya nanti tunggu putusan pengadilan. Baik, tapi bagaimana jadi itu dia tidak berdasar. Kita nggak bisa yang jelas sekarang mengatakan bahwa itu adalah polisi. Keliru gitu. Yang jelas sekarang bukan hanya Buniani yang dilaporkan ke polisi, betul. Anda melaporkan Bang Anas yang duduk depan Anda ini ke polisi juga. Jadi begini, yang melaporkan saudara Bu Anas dan saudara Guntur Omli itu Buniani. Atas suruhan kuasanya. Ya, bukan suruhan. Aduh, ini nggak profesional ngomong. Iya, memang begitu. Jadi kok. begini. Oh, kita punya rekamannya kok. Nggak profesional, bukan suruhan. Oke. Jadi sama warga negara, ya dia berhak melaporkan siapapun. Atas dasar apa dilaporkan? Dasar apa? Karena diduga saudara ini itu kemudian memposisikan sebagai relawan dan lain sebagainya, berkuar-kuar di stasiun televisi, mengatakan bahwa Buniani punya niat jahat dan lain sebagainya. Okay. Tanpa asas kepatutan dan praduga tidak bersalah. Ya, seharusnya asasnya memakai asas kepatutan. Oke, saya minta diduga tanggapan. Buniani dan Jadi sebagainya. Anda sudah resmi melaporkan ke polisi? Sudah ya, dengan satu orang lagi itu yang kemudian menyebutkan Buniani itu provokator. Jadi tuduhan pasalnya apa nih? Tuduhan pasalnya 310 311 penghinaan di KUHP. melalui transmisi elektronik ya, pasal 27. Saya minta tanggapan bagaimana? Saya terus tergelitik lah dengan pernyataannya Mas Adwin ya. Dia katakan dia percaya dengan kliennya. Lah saya nggak boleh percaya dengan kliennya. Ini kan keliru. Lah saya siapa yang saya bilang nggak percaya? Oke, kita dengarkan. Artinya sekarang saya boleh dong mengatakan bahwa kenapa saya melaporkan Buniani? Karena jelas Buniani punya niat jahat, memenggal kata-kata ini jelas yang tidak sesuai dengan ucapan Ahok. Nggak boleh. Oh, itu hak saya. Nggak boleh ya, makanya ini yang sebagai dilaporkan. kuasa hukum tentu saya berdasarkan data yang ada menyampaikan kepada polisi. Asas kepatutan. Dan itu sudah diperkuat oleh putusan Asas Mahkamah Konstitusi. praduga tak bersalah. Bahwa seorang kuasa hukum boleh. Boleh ya? Tidak boleh. Ya? Anda baca lagi itu loh. Itu yang harus sorry. dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dikatakan pembelaan itu termasuk tidak hanya melakukan Anda berkata-katanya harusnya diduga. Termasuk memberikan keterangan pers. Jadi ada hak untuk dilindungi. Media tidak boleh itu. Baik. Tidak boleh. Baik. Diduga. Ya? Baik.
Semua advokat tahu, kalau advokat yang cerdas semua tahu. Dia setiap berstatement orang ini diduga anu. Oke. Semua orang begitu. Anda semua. sudah dipanggil polisi atas ini atau belum? Enggak, belum. Orang kita kemarin sudah sempat surati kok dari organisasi advokat untuk menghentikan kasus itu karena melanggar undang-undang. Anda merasa dikriminalisasi begitu? Oh pasti. Pasti Anda akan jalan terus? Oh iya, jalan. Akan jalan terus? Jalan dong. Ya. Baik, baik. Itu jalan. kasus yang berbeda. Saya ingin kembali ke kasus Buniani. Sekarang sudah diperiksa klien Anda? Sudah. Sudah diperiksa. Adakah follow up dari pemeriksaan itu yang terakhir diperiksa di polisi? Terakhir beliau diperiksa sebagai tersangka. Ya. Setelah itu ya belum ada pemeriksaan lanjutan kembali. Belum ada pemeriksaan lanjutan? Iya. Baik. Apa yang Anda harapkan sekarang terjadi? Oh kita akan kawal kasus ini, penetapan tersangka Buniani. Kita akan buktikan bahwa Ahok paling dizolimi dalam kasus ini. Ada Itu tanggapan? aja. Oh, jadi yang seharusnya menjadi korban itu, ya masyarakat se-Indonesia tahu Buniani menjadi korban dalam hal ini. Karena apa? Semua orang yang marah itu berdasarkan video. Itu keliru. Ya, berdasarkan video. Tanya Habib Rizik, tanya Mas Munarman, tanya Ustadz, tanya kaum muslimin. Loh, keadilan Berdasarkan jangan tanya orang, kita video, bicara hukum, bicara karena pengadilan, Oke. Pak Buniani Luar itu biasa. seorang muslim yang tergerak hatinya mengkritisi pejabat publik yang dirasa tidak etis berstatement. Tanggapan Anda? Betul nggak? Ya, jangan. Tanggapan Anda? Ya, ini kan maksudnya salah. Jangan menggiring opini publik lah seolah-olah persoalan Buniani adalah muslim dan bukan muslim. Kalau kita lihat tanggal 5 itu dia pernah sebar pasangan calon lain, Anies dan Sandi. Nah, karena saya tahu dia tidak konsisten, saya justru meragukan apakah betul ya. Enggak, Jadi jadi gimana, sorry, sebentar. Jadi apa tuduhan Anda? Sekarang bicara tentang muslim Enggak, dan saya tidak mau tanya muslim. dulu. Anda harus menjelaskan tuduhan Anda. Jadi tuduhan Anda Buniani tim sukses atau apa? Ya kita nggak tahu dia tim sukses atau apa, tetapi dia kan selama ini memposisikan adalah media netral, kan seperti itu. Ternyata tanggal 5 itu dia pernah menyebarkan form registrasi pasangan calon lain. Saya harus minta klarifikasi itu. Ini Ya, kan lucu nggak ada. gitu loh. Sebentar, saya ini minta black campaign, klarifikasinya. kan seperti itu. Buniani itu seorang dosen, ya. Kasihan dia, didolimi. Tim sukses atau bukan? Oh bukan, bisa Menyebarkan cek semua. menyebarkan Karena tadi dari yang awal, diminta. Tanya aja tuh, Nggak dia ada bukti menyebarkan nggak? form registrasi. Tidak Oh ada. kita ada buktinya. Jadi Lakukan silakan. itu tidak. Itu udah kasih, Tidak kita ada. bisa buktiin Dari kok. awal, pertama Buniani dituduh, ini SBY katanya. Si Buniani, ini titipan dan lain sebagainya. Setelah itu dikaji lagi, karena satu sekolah dengan Siapa Mas tuh Anies. yang menuduh? Iya ini ngomongnya SBY, ya si Buniani, padahal Buniani. Yang menuduh maksudnya Bang Anas. Iya dia ngomong SBY dia. Ya, Ini si Buniani. Iya, si Buniani SBY kan. kan bisa, Surabaya juga bisa. Iya kan loh, si jangan Buniani kan. diberikan. Si Buniani. Iya. Setelah itu, ini karena Buniani sekolah di Amerika, satu liting dengan Anies. Anies lagi, salah lagi. Oke. Udah nggak karu-karuan. Padahal Buniani itu seorang dosen, terdolimi. Dia orang nggak punya loh. Betul. Baik. Ya? Tanggapan Anda? Jadi ini Karena saya sudah harus semakin move on. cerdas. Ini memang di awal untuk memberikan konteks apa yang terjadi saat ini. Dizolimi. Tanggapan Iya. Anda? Ya kita akan kawal kasus ini. Kita Akan akan dikawal. buktikan bahwa Ahok paling dizolimi dan fitnah dalam kasus ini. Itu aja. Oke. Iya. Anda juga akan mengawal kasus ini. Baik. Saya Siap. akan melawan dan insya Allah Kita saya akan- mohon doa Yang kepada jelas- hadirin ya untuk bahwa Buniani ini menegakkan keadilan dan insya Allah kebenaran akan terbuka. Baik. Kita harus break. Yang jelas kasusnya sekarang masih di polisi. Nanti kemudian kita akan lihat apakah akan di P21 oleh kejaksaan dan akan masuk pengadilan. Kita sama-sama akan melihat jalannya kasus ini. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita akan kembali dari jari jadi jeruji. Kembali sesaat lagi.